Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, selama kalian di rumah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran COVID. Hari ini kita akan belajar matematika tentang tabung dan kerucut. Silakan disimak ya pembelajarannya. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang tabung. Pasti kalian sudah pernah melihat benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung, seperti misalnya kaleng atau tangki air dan lain sebagainya. Di sini Ibu sudah menggambarkan sebuah tabung. Unsur-unsur tabung itu terdiri dari alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Sedangkan selimutnya jika dibuka akan membentuk persegi panjang. Oke, sekarang di sini kita perhatikan. Titik dari titik A ke O itu disebut jari-jari atau R. Sedangkan dari A ke B itu disebut dengan diameter atau D. Sedangkan B ke C atau dari A ke D itu disebut tinggi dari tabung tersebut. Oke, sekarang kita coba uraikan apa yang ada di tabung. Misalkan yang pertama itu adalah tutupnya berbentuk lingkaran. Selimutnya jika dibuka akan membentuk persegi panjang dan alasnya juga berbentuk lingkaran. Oke. Di sini di dalam lingkaran itu ada yang namanya jari-jari, ada juga dua kali dari jari-jari yaitu diameter. Di sini kita akan mempelajari tentang luas permukaan dari tabung. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke dalam luas permukaan tabung, kita uraikan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, luas dari lingkaran itu apa sih? Luas dari lingkaran yaitu VR kuadrat. Sedangkan luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dan ini juga sama, VR kuadrat. Nah, di sini kita akan menjumlahkan semuanya. Untuk mencari luas tabung kita jumlahkan semuanya. Tetapi di sini untuk luas persegi panjang, di sini kan kalau misalkan kita bentuk persegi panjangnya untuk membuat tabung, kita ubah menjadi lingkaran. Maka di sininya akan muncul keliling lingkaran yaitu 2VR. Jadi yang tadinya panjang kali lebar kita ubah menjadi keliling lingkaran yaitu 2VR. Maka sekarang kita bisa jumlahkan. Yang pertama luas tutup lingkaran VR kuadrat ditambah 2VR ditambah VR kuadrat. Oke, kita jumlahkan. Maka 2VR dalam kurung R tambah tinggi dari tabung tersebut. Oke. Sekarang kita coba contoh soal. Misalkan sebuah tabung itu memiliki jari-jarinya R sama dengan 14 cm. Dan tingginya 5 cm. Oke, sekarang kalian cari luas permukaan dari tabung tersebut. Kita masukkan rumusnya. Luas permukaan sama dengan 2VR dalam kurung R ditambah T. Oke. Di sini ada yang bertanya, V-nya berapa?
V-nya itu kan tidak diketahui. Maka kita lihat, V itu kita bisa tentukan dengan cara V itu nilainya selalu tetap, yaitu 3,14 atau 22/7. Bedanya gimana? Cara membedakan V-nya itu, kita lihat dari R-nya, dari nilai jari-jarinya. Jika nilai jari-jarinya bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 22/7. Sedangkan kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, kita menggunakan 3,14. Oke, sekarang kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. 2 dikali V-nya berarti berapa? 22/7 dikali R-nya 14. Dikali R-nya 14 ditambah tingginya 5. 2, berarti hasilnya 88 dikali 19. Maka hasilnya yaitu 1672 cm. Jangan lupa segi atau kuadrat. Tabung tanpa tutup. Misalkan apa? Misalkan barang-barang atau yang dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa tutup itu misalkan ember. Maka berarti kan terdiri dari alasnya lingkaran ditambah dengan selimut. Maka luas permukaannya ini kan tadi VR kuadrat, yang ini 2VR. Ini adalah rumus luas permukaan tabung yang tanpa tutup. Oke, kita coba contoh soalnya. Misalkan seperti yang tadi, R-nya 14, tingginya 5 cm. Maka langsung kita substitusikan. Nih, yang tanpa tutup ya, kita ibaratkan tabungnya itu tanpa tutup. Berarti 22/7 dikali R-nya 14 ditambah 2 kali tingginya 5. Berarti hasilnya 44. 14 ditambah 10. 44 dikali 24. Maka hasilnya yaitu 1056 cm kuadrat atau persegi. Sekarang kita akan mempelajari volume tabung. Oke, volume tabung itu misalkan sebuah tabung itu kita isi dengan air. Nah, jumlah air yang ada di dalam tabung itu disebut dengan volume. Oke, volume tabung itu yaitu luas alas dikali tinggi. Maka luas alasnya tadi kan luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu PR kuadrat dikali tingginya. Tinggi dari tabung tersebut. Maka PR kuadrat T. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang tadi. R-nya sama dengan 14 cm. Tingginya sama dengan 5 cm. Maka berapakah volume tabung tersebut? Masukkan substitusi. V-nya yaitu 22/7 dikali R-nya 14 dikali 14 dikali tingginya 5. Kita coret. A few moments later. Hasilnya yaitu 3080 cm kubik atau pangkat 3. Dibedakan ya, kalau misalkan volume pangkatnya itu selalu 3. Kalau luas permukaan pangkatnya 2. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua yaitu kerucut. Kerucut itu terdiri dari selimut yang berbentuk seperti segitiga ini dan alasnya berbentuk lingkaran. Untuk mencari selimut lingkaran, rumusnya yaitu VRS. R-nya itu adalah jari-jarinya ya. Sedangkan S-nya itu adalah sisi miring dari
kerucut tersebut. Dan lingkarannya seperti tadi, berarti VR kuadrat. Maka untuk luas permukaannya kita jumlahkan VR kuadrat ditambah VRS. Maka VR R ditambah S. Oke, sekarang kita coba. Misalkan sebuah kerucut memiliki jari-jari 7. S-nya sama dengan 15 cm. Langsung kita substitusikan. V-nya berarti karena R-nya bisa dibagi 7, berarti 22/7 dikali 7. 7 ditambah S-nya 15. Maka 22 dikali 22. Artinya yaitu 484 cm kuadrat. Oke, sekarang setelah kita mempelajari luas permukaan kerucut, maka kita akan mempelajari volume kerucut. Kerucut itu sama seperti bentuknya limas. Jadi untuk volumenya kita menggunakan rumus sepertiga dari lingkaran dikali tinggi. Ini adalah rumus dari kerucut. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Jika R-nya 7 cm, tingginya 10. Maka berapakah volume kerucut? Sepertiga, V-nya yaitu 22/7, jari-jarinya 7, karena kuadrat berarti 7 kali 7 dikali 10. A few inches later. Maka hasilnya yaitu 513,33 cm kubik atau pangkat 3. Oke, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mudah memahami pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taya Rizky Akila dari kelas 92. Saya Mada Fitri dari 92. Kita dari MTS Nurul Sadah. Pembelajarannya sungguh jelas, penyampaiannya terus juga nggak terlalu ribet, bertele-tele. dan bahkan dikasih cara yang lebih mudah buat ngerjainnya.